Haleluya. Masih semangat saudara? Ya, kita telah memasuki bulan yang terakhir, hari yang terakhir di bulan Februari. Wow, gak terasa kita sudah melewati hari lepas hari. Dan Tuhan Yesus luar biasa dahsyatnya. Kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Ya, buka kitabnya saudara, kitab Lukas 8. Mulai dari ayat yang ke-22. Tema kita pagi hari ini adalah menghardik rasa takut. Rasa takut, khawatir, stres, itu harus dihardik saudara. Karena itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan rasa takut. Yang takut bukan dari Tuhan. Khawatir apalagi bukan dari Tuhan. Karena perintah untuk tidak takut, tidak khawatir, itu adalah perintahnya Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita merasakan adanya ketakutan yang luar biasa, artinya bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu yang bukan daripada Tuhan harus dihardik. Nah, nanti kita akan praktek bagaimana cara menghardik dengan benar. Ya, supaya kehidupan kita tuh gak brutal, gak dikit-dikit nyalain Tuhan, gak dikit-dikit nyalain situasi, gak dikit-dikit melo, kecewa. Justru kalau sudah seperti itu, kita diberikan satu kuasa, yaitu untuk menghardik semuanya itu. Amin. Ya, sudah. Lukas 8 ayat 22-25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-murid yang membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Sampai di sini dulu. Kita ikutin bagaimana Yesus lakukan. Itulah kenapa saudara, saya selalu bilang, tiap hari baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan kita ikutin. Yesus ngajarinya seperti apa? Ya, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Jadi mereka sudah selesai dalam sebuah pelayanan, mereka akan bertolak. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Nah ini, poin pentingnya ada di sini. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Di dalam perahu ini ada Yesus tidak? Ada. Harusnya aman toh? Murid-muridnya berada dalam satu perahu yang ada Yesusnya. Harusnya aman toh? Harusnya nggak perlu takut toh? Pertanyaan saya adalah, kita punya perahu kehidupan. Anda yakin nggak sih bahwa ada Yesus di dalam perahu kehidupan kita? Itu pertanyaan penting loh. Kalau ditanya, kamu yakin nggak bahwa di dalam perahu kehidupanmu ada Yesus bersama-sama denganmu? Punya keyakinan sampai di situ enggak? Soalnya kalau enggak punya keyakinan bahwa di dalam perahu kehidupan kita ada Yesus, maka muncullah ketakutan itu. Ini kan dikatakan mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Berarti jelas banget ada Yesus di situ. Nah, ini pertanyaan penting. Sebab kalau enggak, akan timbul rasa takut. Akan timbul rasa khawatir. Ketika kita tahu, ketika kita meyakini bahwa di perahu kehidupan kita enggak ada Yesus, maka timbul rasa takut. Itu basicnya. Sekonyong-konyong tuh tiba-tiba gitu ya, turunlah taufan ke danau. Danau, yang namanya danau tuh kan harusnya tenang gitu kan ya. Yang namanya danau tuh harusnya ya gak ada ombak. Oh, danau gak ada ombak. Danau tuh harusnya tenang, teduh gitu kan ya. Tapi ada taufan.
Mau ada Yesus atau tidak, kita tetap akan menghadapi kehidupan atau situasi yang tidak menyenangkan. Mau kita Kristen atau enggak, kita akan diperhadapkan dengan situasi yang kita nggak siap kadang, yang kita nggak suka malah, atau dianggap itu nggak adil, dianggap itu nggak menyenangkan, dianggap itu nggak kuat dan lain sebagainya. Kita akan diperhadapkan, siapa saja, apapun profesinya, kita akan dihadapi situasi-situasi yang seperti itu. Makanya yakin enggak ada Yesus dalam perahu kehidupan kita. Karena kalau kita nggak merasa yakin ada Yesus dalam perahu kehidupan kita, kita akan ketakutan, dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Kan ini kan seharusnya yang namanya danau, itu kan harusnya tenang, teduh gitu kan. Tidak ada jaminan bahwa waktu kita ikut Yesus, terus kita bebas dari persoalan. Tidak ada jaminan, saudara. Justru semakin kita ikut Yesus, semakin hidup kita dalam pertobatan, kehidupan kita itu akan mengalami ujian demi ujian. Namanya kita perlu yang namanya naik kelas. Itulah kenapa kita itu harus jadi murid. Murid yang mau diajar. Nah, cara Tuhan Yesus mengajar itu lewat apa? Proses. Cara Tuhan mengajar kehidupan kita adalah melalui proses. Nah, jadi sehingga turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Perhatikan. Ini kan sebenarnya bisa dilogika toh. Danau. Danau itu kan dia teduh, tenang gitu kan ya. Tidak ada angin, tidak ada gelombang, tidak ada yang air menggulung, tidak ada apa-apa. Ya harusnya ya baik-baik aja, namanya aja danau. Tapi ada taufan. Kemudian apa? Perahunya kemasukan air. Dan mereka dalam keadaan bahaya. Pertanyaan saya, Yesus ada di mana? Di dalam perahu. Lagi apa? Tidur. Apa yang kita bisa lihat dari sini? Orang gak berdoa saja. Orang berdoa, orang melayani, orang tekun dalam beribadah tetap mengalami tekanan kehidupan. Apalagi yang gak berdoa sama sekali. Tetapi di sini mau kita itu Kristen atau enggak, semua itu akan diizinkan ngalami situasi-situasi. Kemasukan air sehingga mereka dalam bahaya. Bersama Yesus aja bisa bahaya loh. Bersama Yesus itu ada taufan juga. Bersama Yesus hampir-hampir tenggelam. Nah, sekarang waktunya. Ini kan situasinya. Sekarang waktunya. Bagaimana kita merespon? Bagaimana kita harus melakukan sesuatu? Lihat. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru, kita binasa. Perhatikan, kita binasa. Kita sudah bahas ini. Sudah binasa atau belum? Belum. Yang kita responi selalu kalau punya masalah, apa yang terjadi? Pikirannya negatif. Pikiran kita cenderung negatif kalau kita dapat tekanan, kita dapat persoalan, pikiran kita suka negatif. Bahkan kita overthinking, belum kejadian apa-apa, sudah mikir sana, mikir itu, tuduh sana, tuduh sini. Itu loh yang menyebabkan takut. Tadi kan di awal sudah dikatakan, ada Yesus enggak dalam perahu kehidupan kita? Karena kalau kita nggak yakin ada perahu dalam kehidupan kita itu ada Yesus, ketakutan demi ketakutan itu akan terus melanda. Siapa sih orang yang nggak punya masalah? Semua orang punya masalah.
Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, respon kita seperti apa. Membosankan bukan kalau kita itu mengecewakan Tuhan Yesus terus. Nyalain Yesus lagi, nyalain Tuhan, kecewa dengan Tuhan, kok ini, kok itu. Padahal justru waktu ada badai, ada topan, bahkan perahu itu hampir-hampir tenggelam, waktunya untuk praktek. Bukan kita menghindar dari persoalan. Ini kan sebenarnya, coba lihat, guru-guru kita binasa. Negatif ke perkataannya. Jadi pahami, diri sendiri itu mesti dipahami. Kelemahan kita tuh apa toh? Kelemahan kita adalah suka mengeluh. Kelemahan kita apa? Suka nangis, belum apa-apa udah nangis duluan. Kelemahan kita apa? Nah, masing-masing daripada kita harus tahu kelemahan kita apa. Kebiasaan kalau punya masalah terus apa? Guru-guru kita binasa. Itu yang menyebabkan gampang takut. Kebiasaan-kebiasaan yang harus dihentikan. Perkataan-perkataan negatif. Gak punya keyakinan bahwa ada Yesus bersama-sama dengan kita. Lalu Yesus bangun. Dan Yesus gak ngomong apa-apa loh. Langsung apa? Menghardik angin dan air. Yang dihardik apa? Angin dan air. Kalau kita itu kan pengennya apa? Selamat. Yang dipikirkan apa? Perahunya ini loh. Perahunya bolong Tuhan. Kita nanti tenggelam. Yesus fokusnya gak ke situ. Yesus fokusnya tidak pada masalahnya. Yesus fokusnya adalah ini serangannya di mana. Sama kalau orang kalau doa, minta didoakan, Bu, doakan saya banyak utang. Saya tidak pernah langsung mendoakan. Saya pasti biasanya tanya dulu, kamu utang buat apa? Percuma orang orang minta didoakan karena utang, tapi besok kalau udah lunas, utang lagi. Kalau saya ngajarinnya nggak kayak gitu. Sebelum didoakan, saya mesti tanya dulu. Kenapa kamu berhutang? Apakah penting berhutang? Kalau berhutang kamu nggak kuat bayar, terus bagaimana? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan. Supaya apa? Besok nggak ngulang terus. Makanya tadi kan ini loh, guru-guru kita binasa itu kan negative thinking. Makanya kebiasaan-kebiasaan buruk harus dihentikan. Enggak terus dikit-dikit, Bu, doakan saya, Bu, saya itu kepepet banget, seperti ini. Semua orang juga ngalami kepepet, saudara. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana engkau bisa menghadapi situasi itu. Bukan cari barang instan. Udahlah, gak apa-apa lah, utang aja lah, utang. Gak apa-apa lah, saya tuh banyak pikiran, harus utang cepat. Supaya cepat terlunasi. Hal-hal yang semacam ini yang harus dihentikan. Ini kan Yesus langsung apa? Menghardik angin dan air. Jadi lihat dulu cara untuk menyelesaikan persoalan itu tuh bukan persoalan utamanya. Contoh nih, suami istri udah mau bercerai. Berdoanya tuh bukan Tuhan supaya kami nggak bercerai, bukan itu doanya. Lihat dulu apa yang menyebabkan engkau mau bercerai. Persoalannya apa? Kenapa kok terjadi perceraian? Hubungannya bagaimana? Itu yang harus diselesaikan tuh itu. Bukan doa yang Tuhan buat kami batal bercerai. Doanya nggak salah tapi nggak spesifik. Karena kalau tujuannya itu, engkau nggak akan pernah bisa berubah. Sama kayak yang utang tadi. Doakan saya, Bu Kety, supaya saya bisa lunas utangnya. Enggak, saya enggak mau. Kenapa? Anda akan berutang lagi. Karena persoalannya itu bukan supaya utangmu lunas. Tapi persoalannya adalah bagaimana engkau bisa bertobat untuk tidak utang. Persoalannya adalah bagaimana engkau harus percaya kepada Tuhan supaya engkau enggak utang-utang terus. Persoalannya adalah supaya engkau
nggak gampang cari barang instan. Lihat, Yesus yang menghadirkan apa? Angin dan air. Orang sakit, Bu, doakan saya, Bu, supaya sembuh. Loh, bukan itu. Apa yang menyebabkan kau sakit? Kan itu yang harus dicari. Akarnya apa nih penyebabnya kau sakit? Kalau cuma minta sembuh, kau akan begitu lagi. Ini loh maksudnya Tuhan. Jadi yang dihardik itu adalah penyebabnya apa. Bukan sekarang ini. Kalau kita kan kalau melihat situasi ini, yang kita fokusnya kemana? Pasti ke perahu kan? Karena takut mati, takut tenggelam. Bukan itu loh. Seringkali yang kita fokus itu hanya persoalan-persoalan yang butuh duit, butuh posisi, butuh pekerjaan, butuh itu. Kita memang butuh itu, tapi fokusnya bukan ke situ, saudara. Makanya kenapa doa kita tuh suka nggak powerful tuh gitu, karena fokusnya salah. Anda dapat serangan nih, misalkan dalam sebuah Anda bekerja, dapat serangan. Entah itu serangannya dari mulut orang, dari gesekan kanan kiri, atau dan lain sebagainya. Doanya apa coba? Ayo, doanya apa? Kalau udah dapat serangan begitu, doanya apa? Mintalah kepada Tuhan situasi yang tenang. Biarlah shalom Tuhan turun atas tempat kerjaku. Kan banyak orang, contoh, politik dalam pekerjaan itu kan banyak, ya. Orang saling gesek sana, gesek sini. Politiknya tuh gede banget, pengen menggeser posisi orang dan lain sebagainya. Doanya apa? Minta damai sejahtera Tuhan turun dulu. Supaya apa? Kebencian, rasa tidak puas, kemarahan, itu ditundukkan Tuhan melalui damai sejahtera Tuhan. Lalu berikutnya apa? Berkatilah orang-orang di sekitar itu. Jadi penyebabnya itu yang harus kita doakan. Bukan ucuk-ucuk minta, Tuhan aku berdoa supaya pekerjaanku aman ya Tuhan. Lu kok mau pikirkan diri sendiri? Makanya seringkali kita itu doanya salah. Ya. Yang dilihat itu adalah penyebabnya. Lihat. Dan angin dan air itu pun reda. Lihat. Wong kita itu diserang sama angin kok. Pikiran kita ke perahu. Diserang sama apa? Air. Airnya kan mau masuk. Kok pikirannya takut tenggelam? Kan salah alamat. Seringkali kan kita begitu toh. Sama halnya perekonomian yang ada di Indonesia. Ini sekarang udah banyak banget orang kena PHK. Semakin sering ada orang PHK, semakin banyak pemerintahan melakukan korupsi. Doanya apa? Wah, Indonesia gelap. Indonesia udah nggak baik-baik aja. Nah, perkataannya mulai negatif. Indonesia gelap. Indonesia nggak baik-baik aja. Nyalain pemerintah. Nah itu makanya suka salah. Makanya timbul ketakutan, timbul kemarahan, rasa kecewa karena doamu salah. Kalau sudah situasi perekonomian di Indonesia tidak baik, apa yang kita doakan? Berkati Indonesia, Tuhan, shalom Tuhan turun untuk Indonesia. Kami katakan ya Tuhan, Indonesia bangkit. Perekonomian bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Itu doanya. Tuhan, kami berdoa. Pemerintahan diberikan hikmat. Hidup takut akan Engkau. Buat mereka takut akan Engkau. Mengelola pemerintahan dengan baik. Nah, itu loh yang didoakan tuh itu. Bukan ikut-ikutan muncul perkataan negatif. Sama dalam keadaan kita. Begitu engkau bangkrut, engkau apa teriakannya? Gak bisa makan. Nanti gak bisa melakukan ini dan itu. Gak bisa bayar utang. Nah, yang kau pikirkan hanya perahu bolong, yang hanya kau pikirkan kau takut tenggelam. Makanya frustrasi karena doanya salah. Paham ya saudara sampai di sini? Jadi tahu dulu caranya. Supaya tidak gampang kecewa, nggak gampang takut.
Jadi pahami situasinya. Mata itu mesti jeli, lihatnya seperti apa. Lihat toh, angin dan air itu pun reda, dan gak cuma itu. Danau bicara tentang apa? Sekitar kita. Kan itu kan apa? Perahu yang berada di danau. Danaunya jadi teduh. Makanya saya sudah bilang berkali-kali, kalau berdoa, sekelilingmu doakan. Tuhan menghardik angin, Tuhan menghardik air. Penguasa-penguasa di udara itu loh, dipatahkan supaya lingkungannya jadi teduh. Makanya saya bilang kan, kalau berdoa, mintalah damai sejahtera Tuhan turun untuk memberkati tetangga kanan kiri kita, komplek di mana rumah kita berada. Itu penting. Bukan melulu tentang Tuhan, utangku Tuhan ini gimana perusahaanku, Tuhan ini gimana. Pantas aja stres. Karena doamu areanya hanya itu-itu aja. Areanya diperluas, saudara. Punyai ketajaman. Amin. Nah, lalu katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Lihat, di manakah kepercayaanmu? Tadi di ayat yang pertama, tadi sudah dikasih tahu. Yesus lagi tidur di perahu itu. Kan seharusnya kita percaya atau wong ada Yesus. Karena mata kita tuh ngelihat. Kita tuh sukanya ngelihat, loh wong ada badai kok. Loh wong ada, kita tuh perahunya udah mau tenggelam kok. Ikut Tuhan Yesus tidak ada jaminan kita aman-aman saja. Ikut Tuhan Yesus tidak ada jaminan kita nggak punya persoalan. Poinnya bukan tentang badai yang mau nenggelamin perahu. Poinnya adalah percaya atau enggak. Apa toh yang menyebabkan kau takut? Apa yang menyebabkan engkau marah-marah, kecewa dengan situasi yang ada sekarang ini? Apa? Yang dihardik apa? Yuk ketakutan itu toh yang dihardik. Ya enggak. Bukan persoalannya, aduh Tuhan kok kayak begini hidupku, yo iyo. Yang dihardik itu adalah ketakutan. Jadi yang kita hadapi itu adalah ketakutan, yuk itu yang kita hardik. Supaya kedepannya itu nggak gampang takut-takut, nggak gampang khawatir-khawatir. Yesus katakan apa? Di manakah kepercayaanmu? Firman Tuhan udah jelas banget, janganlah kamu takut. Takutlah pada Tuhan, bukan takut pada situasi. Orang yang takut sama Tuhan itu menaruh rasa hormat. Itu takut. Tapi orang-orang yang takut kepada Tuhan, itu pasti memiliki rasa percaya yang begitu besar kepada Tuhan. Makanya begitu ada persoalan, menghardiknya gampang. Bu, kalau ngomong ya gampang aja Bu, tapi persoalannya berat. Makin hari makin berat. Iya, karena engkau ngelihatnya perahu bolong, engkau ngelihatnya angin, engkau melihatnya air, dan tenggelam, dan akan tenggelam. Karena itu terus, matamu ngelihatnya itu terus. Hati-hati dengan area kepala, saudara. Ada mata, ada mulut, ada telinga. Mata kita tuh ngelihatnya apa, telinga kita tuh mendengarnya apa. Nah itu, responnya ada dalam mulut ini. Kalau nggak bisa mengendalikan apa yang dilihat, nggak bisa mengendalikan apa yang didengar, ini omongannya pasti berpengaruh. Mau ngomong negatif apa positif, mau memperkatakan firman Tuhan atau memperkatakan ketakutan, tergantung apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Paham ya? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah? Lihat, memberi perintah. Makanya saya sering mengajarkan kepada saudara, hardiklah apa yang gak perlu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hei ketakutan, aku perintahkan kau diam. Saya sering kali melakukan itu, saudara. Ketika situasinya gak baik. Ketika situasinya menegangkan.
biasanya diam dulu. Diam itu membuat teduh dari ujung kepala sini loh. Dari ujung kepala sini sampai ke bawah itu akan tenang. Kebiasaan ngomel-ngomel, marah-marah, kecewa dan lain sebagainya, tinggalkan cara yang seperti itu. Tenangkan diri. Saya sering kali bilang sama setiap jemaat yang konseling sama saya, biasakan tenangkan diri. Karena orang yang tenang itu seharusnya tidak gampang terintimidasi. Karena iblis itu nggak akan menyerang orang tenang. Iblis akan menyerang orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang omongannya negatif, orang-orang yang penuh dengan kemarahan, itu iblis akan mendekat terus. Tapi iblis tidak akan bisa mempengaruhi orang yang tenang. Karena waktu di dalam ketenangan itu kita tahu sungguh kita harus apa. Gak masalah loh saudara. Persoalannya mau segede apa. Gak masalah. Responnya benar dulu. Yang kau hadapi apa dulu nih? Memangnya kalau utangnya banyak, terus harus hilang sukacita gitu? Kalau seandainya diizinkan Tuhan untuk kehilangan pekerjaan, apakah harus hilang sukacita begitu? Kalau diizinkan Tuhan keluarga kita mengalami kehancuran, apakah itu akan mengalami kehilangan sukacita gitu? Apa yang menyebabkan keluargamu hancur? Ketidaksetiaan kepada Tuhan, ketidaksetiaan kepada pasangan, tidak adanya api Tuhan, itu loh yang diperbaiki. Bukan doamu, Tuhan, pulihkan keluargaku, Tuhan, pulihkan keluargaku. Doamu makanya salah toh. Benahi dulu hubungan dengan Tuhan. Hadirkan api Tuhan dalam rumah. Supaya danau itu tenang. Perahu kehidupan keluargamu itu nggak bolong terus. Hadirkan Tuhan, hadirkan api Tuhan dalam rumah tangga. Tapi pasanganku nggak mau doa. Doa sendiri. Ini loh, kata kuncinya kan ada di sini. Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah? Sekalipun di keluargamu ada 20 orang tinggal di rumahmu dan hanya engkau satu-satunya orang yang berdoa, kuasa doa itu akan diberikan atas mulutmu. Mulut itu berkuasa untuk menundukkan situasi. Situasi apa aja? Situasi pikiran yang suka negatif ini loh, tundukkan. Situasi hati yang suka mengeluh, situasi hati yang suka sakit hati ini, tundukkan. Nah, cara menundukkannya bagaimana? Hadirkan kuasa Allah. Hubungan dengan Tuhan perbaiki dulu. Banyak orang tuh sukanya instan. Doakan saya, Bu. Doakan saya, Bu. Buang cara yang seperti ini. Tiap hari kita akan menghadapi itu. Buat danau itu menjadi tenang. Perahu bolong itu karena apa? Karena kau panik. Seringkali apa yang kita lihat tidak sebagaimana yang ada. Makanya overthinking itu sifatnya menipu. Overthinking sifatnya menipu. Pikiran-pikiran jelek itu sifatnya menipu. Perasaan-perasaan yang tidak benar itu biasanya sukanya menipu. Itu enggak realita. Wong Tuhan sudah katakan kok. Pencobaan-pencobaan itu sifatnya biasa. Semua yang kita hadapi enggak mungkin melebihi kekuatan kita. Kalau engkau enggak berpegang pada firman Tuhan, kau akan ketakutan terus. Iblis akan pepet engkau dengan segala ketakutan. Iblis itu mepet pada apa toh? Pada kelemahan diri. Nih, kelemahan kita apa? Kalau kita tipe orang yang tidak percaya Tuhan, akan dipepet habis makanan paling gampang buat iblis. Tapi kalau engkau karakter tenang,
engkau bisa nyembah Tuhan di tengah-tengah badai. Tuhan udah ngajari loh. Ini Yesus tertidur, enak loh. Apakah Yesus nggak tahu akan ada badai? Nggak peduli. Mau ada badai kek, mau ada air kek, mau apa. Yesus udah ajarkan tidur. Jangan stres terus. Jangan frustrasi yang berkepanjangan. Ada waktu untuk rest. Ada waktu untuk istirahat. Tidurkan kepalamu, tidurkan hatimu, tidurkan seluruh badan secara fisik, tidurkan. Biasakan yang seperti itu. Waktunya tidur, yuk tidur. Kenapa kok bisa tidur? Karena hatinya percaya kepada Tuhan. Gak usah minum obat, tidur. Mau tidur aja kok minum obat. Latih diri percaya. Latih diri tenang. Karena di dalam ketenangan ada kasih Tuhan. Yo, kasih Tuhan itu yang bikin kita gak takut. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Selesai, saudara. Saya tutup dengan kesaksian. Sepanjang bulan Januari, bahkan Februari, selama 2 bulan, wah, saya diperhadapkan dengan situasi yang gak enak. Dan itu tentang hati. Digempur sana, digempur sini, difitnah sana, difitnah sini. Direndahin sana, direndahin sini. Tapi saya belajar tenang. Saya tahu bahwa danau itu harus tenang. Saya tenang. Saya tidak perlu klarifikasi. Saya ngomong sama Tuhan apa yang harus saya lakukan. Dan Tuhan katakan diam. Saya nggak klarifikasi. Saya nggak marah. Saya biasa saja. Saya harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan tenang, saya harus tenang. Semakin saya tenang, iblis pertontonkan saya dengan situasi. Makin tidak enak. Semakin saya tenang, saya hanya bisa nyembah Tuhan. Di dalam penyembahan itu, hadirat Tuhan itu menenangkan jiwa. Kontrol diri. Kendalikan pikiran. Kendalikan hati. Dari perasaan-perasaan orang tuh kan kalau difitnah, dituduh itu kan rasanya pengen membela diri gitu kan ya. Kalau Tuhan gak suruh ya gak usah lakukan. Diam saja. Selama diri kita benar, semua akan benar. Saya biarkan. Dan ternyata persis banget ini kayak firman Tuhan ini. Taufan, angin, apa segala macamnya itu hanya ributnya, riuhnya di luar. Tapi tidak bisa tenggelamkan saya. Karena apa? Tenang. Riuhnya di awal tuh, wah riuh. Gak ada orang berani ngomong di depan saya tuh, gak ada. Cuma beraninya ngomong di luar. Ya ini sama seperti ini. Badai topan itu hanya riuh di luar. Yang fokusnya saya adalah yang ada di dalam diri saya. Supaya, karena tubuh saya ini ibaratnya perahu. Kalau saya nggak tenang, saya bisa tenggelam dengan situasi itu. Dan itu berbahaya. Saya tenangkan diri. Saya nggak doa yang seperti apa. Saya cuma minta shalom Tuhan turun. Meneduhkan hati, meneduhkan mulut orang-orang. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi di alam roh. Lempeng aja saya jalannya. Dan saya tetap melayani. Nggak terganggu sama sekali dengan omongan-omongan yang ada di luar sana, nggak terganggu sama sekali.
Karena saya tahu caranya seperti apa. Ini namanya menghardik, saudara. Menghardik itu tuh perlu kuasa Tuhan. Makanya mesti tahu dulu, engkau menghardiknya apa. Nggak sembarangan menghardik. Agar supaya apa? Tahu sasarannya. Ya, ikuti saja nih firman Tuhan ini. Kuasa itu diberikan kepada Tuhan pada orang yang percaya. Sudah tahu ya caranya ya. Jadi, Anda yang suka takut-takut, praktek. Ini firman Tuhan. Engkau harus menghardik apa? Udah jelas banget ini firman Tuhan pagi hari ini. Sekarang waktunya praktek ya. Ayo, doa sama-sama.